Realita kehidupan di zaman sekarang ini memang sudah melampaui batas. Banyak manusia yang sudah bergerak ke arah yang cenderung sangat negatif. Permasalahan ekonomi serta kehilangan kontrol pada nafsu birahi seolah selalu dijadikan dalih pembenaran dalam sebuah peristiwa yang tidak terkendali. Seperti halnya pada kisah yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Sebuah kejadian yang terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik. Dan dia adalah seorang mahasiswi yang bersekolah di Universitas Islam di Provinsi Sulawesi Selatan. Si wanita tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tergeletak di sebuah tanah kosong yang jauh dari pemukiman warga. Dia mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya, dan beberapa tikaman yang bersarang di bagian dada sebelah kirinya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita itu ternyata dieksekusi oleh seorang supir taksi online yang dikenalnya sudah sejak lama. Dia bersama si supir awalnya hendak melakukan perjalanan pulang ke rumah mengendarai sebuah mobil hitam. Namun sayangnya ketika sudah berada di dalam, si supir ternyata memiliki rencana yang lain terhadap korban. Dia mengincar tubuhnya dan mencoba melakukan pemaksaan untuk bisa melakukan pencoblosan. Hingga karena si wanita menolak demi mempertahankan seluruh kehormatan yang dimilikinya, si supir itu pun langsung panik dan memutuskan untuk melakukan eksekusi tersebut dengan sebuah parang yang dibawanya dari rumah. Si pelaku itu mengaku bahwa dia sudah berencana untuk melakukan ruda paksa terhadap korban. Dia memanfaatkan kepolosannya dan berharap mendapatkan keindahan dari tubuhnya untuk bisa dinikmati. Setelah korban sudah tidak lagi bernapas, si supir itu juga bahkan sempat membawanya keliling kota dan kemudian membuangnya di sebuah lahan kosong yang jauh dari akses para warga sekitar. Lalu bagaimana kronologis perkenalan dari mahasiswi tersebut dengan si supir? Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari kisah yang cukup memprihatinkan ini, kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dan intisari yang terkandung di dalamnya. Terlebih untuk para wanita yang berada di luar sana, yang terkadang sangat mudah untuk mempercayai orang yang baru dikenal dan tidak cukup mewaspadai atas segala resiko yang akan terjadi. Sebab bagaimanapun kita sebagai seorang manusia tidak bisa membaca pikiran dari manusia yang lain. Hingga bisa saja mereka mempunyai niatan yang buruk dan berdampak secara langsung terhadap keselamatan kita itu sendiri. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah tersebut, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Si wanita muda yang harus bernasib buruk itu bernama Nurul Adelia Saputri yang berusia sekitar 21 tahun. Dan bertempat tinggal di Kecamatan Cilalang di Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Nurul Adelia diketahui adalah seorang mahasiswi dari Universitas Islam. Dia mengambil jurusan manajemen bisnis yang berbasis ekonomi Islam dan sebentar lagi akan menjadi seorang sarjana setelah beberapa tahun belajar di sana. Selain itu, untuk menunjang pendidikannya setelah lulus kuliah, Nurul juga ternyata menempuh pendidikan non-formal dengan mengikuti kursus komputer, hal itu sebagai upaya untuk memantapkan diri di dunia kerja nantinya. Menurut keterangan dari pihak keluarga, Nurul juga dikenal sebagai seorang yang sangat terdidik sedari kecil. Dia ditanamkan dasar ilmu agama dan pola pemikiran yang intelektual di bidang akademis. Hingga hal itu membuat Nurul selama ini hanya berfokus untuk menambah ilmu dan tidak memikirkan persoalan lain, termasuk kisah cinta di masa remaja. Dalam kesaksian beberapa teman dekatnya juga menyebutkan bahwa Nurul ternyata tidak pernah memiliki seorang pacar, bahkan hanya sekedar teman dekat seorang pria. Mereka mengatakan bahwa Nurul adalah tipikal wanita yang hanya mementingkan pendidikan dan keilmuan di dalam kehidupan sehari-harinya. Hingga hal itulah yang membuat Nurul memiliki kepolosannya sendiri dalam menilai seorang pria, dan dirinya terjebak pada situasi tidak terkendali bersama dengan seorang pria yang baru dikenalnya. Pria itu bernama Adi Rahman yang berusia sekitar 31 tahun. Dia bertempat tinggal di kota Sulawesi dan berprofesi sebagai seorang supir taksi online sejak 3 tahun yang lalu. Awal mula dari perkenalan di antara mereka terjadi ketika Nurul memesan jasa sebuah taksi untuk mengantarnya pulang ke rumah, dan kebetulan saat itu Adi Rahman yang berkesempatan untuk menjemputnya.
Awalnya pertemuan di antara mereka terjadi seperti selayaknya seorang penumpang dan seorang supir biasa. Mereka juga tidak banyak berbincang sewaktu di dalam mobil dan keadaannya juga sangat hening tanpa sepatah kata pun di antara keduanya. Namun ternyata di beberapa hari selanjutnya Adi Rahman kembali mendapatkan kesempatan untuk menjemput Nurul di tempat kuliahnya. Dan keadaan di dalam mobil untuk yang kedua kalinya membuat mereka mencairkan suasana ketika di dalam perjalanan tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pertemuan yang kesekian kali itu membuat Adi Rahman kemudian memberanikan diri untuk berkenalan dengan mahasiswi tersebut. Dia awalnya mengenalkan diri dan menceritakan pengalamannya sewaktu menjadi seorang supir taksi online. Hingga Nurul Adelia Saputri juga sudah mulai nyaman dengannya dan komunikasi di antara mereka akhirnya berlanjut sudah seperti seorang teman. Dalam kesempatan itu Adi Rahman kemudian menawarkan diri untuk menjadi supir pribadi. Dia akan memberikan harga yang murah jika Nurul bersedia untuk menjadi langganannya. Dan akhirnya wanita yang berusia tepat 21 tahun tersebut kemudian tergoda. Dia kemudian setuju untuk dijemput oleh Adi Rahman ketika dirinya pulang dari tempat kuliahnya. Dari sana keduanya kemudian semakin sering untuk bertemu. Dan Nurul sudah merasa bahwa pria itu adalah teman yang baik sekaligus beranggapan sebagai seorang kakak yang bijak. Karena sering memberikan banyak masukan ketika dia meminta sebuah solusi mengenai permasalahan hidup. Menurut keterangan yang saya dapatkan, setelah Nurul sudah tidak lagi belajar di tempat perkuliahannya, hubungan di antara mereka kemudian terhenti, sebab Nurul memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa antar jemput dari Rahman. Meskipun begitu keduanya tetap berteman di salah satu media sosial, Rahman juga sesekali menanyakan kabar dan berkomentar basa-basi di akun milik Nurul. Menurut kesaksian yang disampaikan oleh Rahman, saat itu dia sering melihat foto Nurul dalam postingan yang diunggahnya. Dan semakin diamati ternyata tubuh Nurul cukup menggoda hingga kecantikannya juga sungguh sangat mempesona. Dari sana pikiran busuk itu akhirnya muncul. Dia tidak kuasa menahan segala hasrat dan memiliki sebuah rencana terselubung di dalam pikirannya terhadap gadis 21 tahun tersebut. Hingga ketika Adi Rahman melihat satu postingan dari Nurul yang mengeluh tentang kendaraan umum yang dia naiki sewaktu pergi kursus komputer, Rahman kemudian langsung meniskan pesan hingga menawarkan diri untuk kembali menjadi supir pribadinya. Gadis itu kemudian membalas pesan singkat tersebut. Dia akhirnya menyetujui untuk menggunakan jasa penjemputan dari supir taksi online itu. Akan tetapi tanpa disadari oleh Nurul, perspektif dari Rahman ternyata sudah berubah dalam memandangnya. Keseringan memposting foto yang menampakkan bentuk tubuh ternyata mampu mengubah cara pandang seseorang secara keseluruhan. Singkat cerita, pada tanggal 12 di bulan Februari di tahun 2024, saat itu Adi Rahman sudah memiliki janji untuk melakukan penjemputan terhadap gadis 21 tahun tersebut. Adi Rahman membawa mobil miliknya yang berwarna hitam. Dia kemudian akan menunggu Nurul di sebuah gang yang tidak jauh dari tempat pembelajaran kursus komputer. Hingga pada sekitar jam setengah 4 sore, mereka berdua kemudian akhirnya bertemu kembali di dalam sebuah mobil. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Rahman, ketika itu dia kemudian langsung melajukan mobilnya saat Nurul sudah duduk di sampingnya. Saat itu mereka sebenarnya tidak banyak berbicara dan hanya sesekali menatap satu sama lain. Akan tetapi satu pandangan dari pria itu ternyata tertuju langsung ke dua dada milik dari Nurul. Dia memang sudah sejak lama mendambakan untuk meremasnya. Terlebih hasrat itu semakin kuat ketika dia sering melihat postingan dari media sosial Nurul yang memakai pakaian yang cukup ketat. Dari sana hasrat yang dimiliki oleh Rahman yang sudah memiliki seorang istri dan anak itu semakin tidak tertahankan. Pikirannya sudah berubah dan di dalam kepalanya hanya satu tujuan, yaitu bisa menikmati tubuh indah milik gadis belia tersebut. Dan ketika mobil yang dikendarainya sudah menuju ke arah jalan raya yang cukup sepi, Adi Rahman kemudian memberanikan diri untuk menyentuh buah dada itu menggunakan tangan kirinya. Dia meremasnya begitu perlahan sembari menikmatinya, dan saat itu menurut pengakuannya Nurul juga hanya terdiam ketika adegan tersebut dilakukan.
Dari sana Adi Rahman mengaku bahwa dia awalnya mengira Nurul juga menyukai tindakannya dan dirinya kemudian langsung memberhentikan mobil yang dikemudikannya di sebuah tempat yang jauh dari jangkauan banyak orang. Saat itu Rahman kemudian semakin memperkuat cengkramannya kedua dada milik gadis itu, tangannya juga sampai dimasukkan ke dalam celah baju dan menembus sampai menyentuh kulitnya secara langsung. Dari sini Nurul kemudian mulai memberontak dan membentaknya dengan cukup keras. Dia juga sampai memakinya dengan perkataan yang kasar dan meminta untuk segera diturunkan. Pertikaian di antara keduanya kemudian tidak bisa terhindarkan. Nurul baru menyadari bahwa ada tindakan terselubung yang akan dilakukan oleh supir taksi online tersebut. Seketika itu Nurul langsung melakukan perlawanan. Dia kemudian berteriak hingga keras karena perlakuan dari pria tersebut sudah melecehkan sebagian dari harga dirinya. Nurul juga melepaskan kedua tangan dari Rahman dan membantingnya, dan hal yang dilakukan oleh gadis tersebut kemudian membuat Rahman merasa sangat marah. Ketika itu birahi yang memuncak di dalam benaknya sudah tidak bisa dikendalikan, dan secara naluri dia langsung membalas perlawanan dari Nurul dengan membanting kepalanya ke depan. Aksi yang dilakukan oleh Rahman terjadi berulang kali dan itu membuat Nurul kehilangan kesadarannya secara keseluruhan. Tanpa memberikan kesempatan pada logika di dalam pikirannya, Adi Rahman kemudian langsung membuka satu persatu pakaian yang dikenakan oleh gadis 21 tahun tersebut. Kebetulan kondisi dari jalan itu juga sepi. Pria asli dari Sulawesi itu kemudian langsung melakukan persetubuhan di dalam mobil sewaktu Nurul sedang pingsan. Kejadian ini berlangsung sekitar 10 menit lamanya, dan saat Nurul akhirnya mulai sadar, dia kemudian terkejut karena tubuhnya sudah dinodai oleh pria yang berprofesi taksi online tersebut. Dari sana Nurul kemudian mulai melakukan perlawanan dengan mengusir Rahman yang berada di atas tubuhnya. Dia juga berteriak hingga mengeluarkan semua tenaga yang dimilikinya. Sayangnya pria itu sudah berubah menjadi seorang iblis dan tanpa berpikir panjang dirinya langsung mengambil sebilah tajam yang berada di bawah jok mobil miliknya. Rahman sudah kerasukan iblis secara penuh, karena dia takut bahwa aksi itu terpergoki oleh para warga yang melintasi jalan tersebut. Dia akhirnya menikam Nurul tepat di bagian dada di sebelah kirinya. Selain itu dia juga mencengkram kuat lehernya dan tidak memberikan kesempatan untuk gadis tersebut bisa menghirup napasnya dengan leluasa. Hingga akhirnya kehidupan dari Nurul sudah berada pada ambang batas dan kemudian harus menghembuskan napas terakhirnya di tangan supir taksi yang sempat dianggapnya sebagai seorang kakak yang baik. Setelah memastikan bahwa korban sudah tidak lagi bernapas, Rahman awalnya merasa sangat terkejut dan tidak menyangka melakukan tindakan yang sudah sangat kelewat batas. Di dalam pikirannya kemudian terlintas untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya. Dia sampai berkeliling kota untuk mencari solusi atas tubuh dari korban tersebut. Hingga di sebuah desa yang cukup terpelosok, Rahman kemudian melihat sebuah tanah yang kosong dan jauh dari rumah para warga. Saat itu tanpa berpikir panjang dia kemudian langsung membuangnya ke sana. Dia selanjutnya melemparnya dengan begitu saja seperti sebuah bangkai seekor binatang. Selain itu Rahman juga membawa tas milik dari korban. Di sana berisi sebuah laptop dan 2 ponsel yang kemungkinan besar akan dijual sebagai modal untuk melarikan diri ke kota yang lain. Sayangnya sebelum Rahman berhasil untuk meloloskan diri, beberapa jam kemudian dia harus diringkus oleh satuan petugas kepolisian di rumahnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, saat itu Rahman mencoba untuk melakukan perlawanan ketika sedang ditangkap, akan tetapi petugas kemudian melumpuhkannya dengan timah panas dan menembus kaki sebelah kanannya. Muhammad Adi Rahman kemudian langsung diamankan. Dia dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum di Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika dalam interogasi yang dilakukan, Rahman juga langsung mengakui atas tindakan yang sudah dirinya lakukan. Dia mengungkapkan bahwa aksi itu semata hanya spontanitas karena tergoda dengan tubuh dari korban. Menurut keterangan dari kepala kepolisian yang menangani peristiwa ini, kemungkinan besar pelaku akan mendapatkan vonis kurungan penjara selama 15 ataupun 20 tahun. Sementara itu banyak pihak yang bereaksi atas putusan vonis tersebut. Mereka bahkan meminta agar pelaku dihukum seumur hidup saja sebab eksekusi yang dilakukannya termasuk tindakan yang luar biasa sangat menakutkan.
Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Saya berharap kita semua dijauhkan atau terhindar dari musibah yang serupa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan kepada admin dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapat kamu di bawah kolom komentar.